Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Soli dan solihah ustazah semuanya. Kembali hari ini kita berjumpa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ustazah Dinda tentunya ya. Nah, setelah sebelumnya kita belajar mengenai fiksi dan non fiksi, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru dengan bab yang baru gitu ya. Jadi ya mohon dalam setiap pembelajaran, ketika proses pembelajaran itu berlangsung dapat dipahami materinya tentunya, kemudian dapat diikuti dengan serius gitu, agar ilmu yang didapatnya pun bermanfaat insyaallah ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini ya, yang akan dibahas hari ini adalah mengenai surat dinas dan surat pribadi. Ustazah rasa mengenai surat itu sudah agak ya familiar ya, sudah familiar gitu. Meskipun memang pasti dan mungkin beberapa orang belum pernah menulis atau memang belum pernah melihat secara langsung seperti apa itu surat dinas ataupun surat pribadi. Tapi secara keseluruhan saya yakin semua tahu apa itu surat ya. Nah, hari ini kita akan bahas apa perbedaan dari keduanya. Ya, oke. Nah, ini kompetensi dasarnya. Seperti biasa, pasti saya sampaikan dulu sebelum masuk ke materi. Ya, yang pertama itu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, ataupun permohonan dari surat pribadi atau surat dinas. Ini akan Ustazah sampaikan secara sekilas saja ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kalian akan diminta untuk menyimpulkan isi. Ya, dari misalnya dari satu lembar surat, itu isinya tentang apa sih gitu ya. Nanti kalian akan diminta untuk menyimpulkan secara singkat ya. Kalau menyimpulkan itu berarti menceritakan kembali atau menyampaikan kembali secara singkat isi dari entah itu surat dinas ataupun surat pribadi ya, yang dibaca atau diperdengarkan. Oke. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi, boleh dilihatlah ini ada dua surat, kira-kira mana sih yang surat pribadi, mana yang surat dinas? Ya, nanti bisa dijawab atau bisa diidentifikasi setelah kalian mendapatkan informasi, mendapatkan materi dari Ustazah. Ya, boleh dilihat, yang satu dari Dinas Pendidikan, kemudian yang satu lagi itu dikirim oleh Marina katanya ya. Jadi ketahuan lah ya, mana yang surat pribadi dan mana yang surat dinas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu surat? Nah, ini surat itu adalah media komunikasi berupa tulisan antara seorang atau lembaga dengan seorang atau lembaga lainnya. Gitu. Jadi surat ini merupakan media komunikasi. Kalau sekarang mungkin ya bisa via telepon, kemudian SMS dan sebagainya. Tapi kalau dulu itu surat yang menjadi alat komunikasi itu hanya surat gitu ya. Suratnya pun ditulis tangan. Kalau sekarang kan SMS juga surat ya, tapi tidak ditulis tangan gitu, dan harus menggunakan kuota atau pulsa. Kalau dulu kan tidak gitu, jadi dikirim ke pos gitu, dikirim ke pos dan harus menunggu beberapa hari untuk sampai. Kalau sekarang kan sekejap pun sampai gitu ya. Jadi surat ini merupakan media komunikasi ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah fungsi surat. Nah, apa sih kira-kira fungsi suratnya? Yang pertama adalah sebagai alat bukti tertulis, gitu ya. Alat bukti tertulis ketika misalnya kita melakukan transaksi ataupun melakukan hal-hal yang lain, biasanya surat itu salah satu fungsinya ya untuk menyimpan bukti, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah alat pengingat, ya. Alat pengingat bisa digunakan, surat bisa digunakan sebagai alat pengingat. Kemudian yang ketiga, bukti sejarah sebagai suatu kenangan, gitu ya. Mungkin pernah janjian dengan teman ataupun pernah melakukan kegiatan sesuatu, kemudian ya ini sebagai kenangan, oh ternyata saya tuh pernah mengirim surat kepada teman saya misalkan yang di luar negeri dan sebagainya gitu. Dan ini sebagai ya bukti sejarah. Kemudian yang keempat itu adalah duta atau wakil suatu organisasi ya. Yang suka mengikuti atau yang pernah mengikuti organisasi kan biasanya kalau mau mengirim surat ke atau mau mengadakan kegiatan dan sebagainya itu biasanya harus menggunakan
surat ya untuk pemberitahuan gitu atau undangan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pedoman dalam bertugas atau melaksanakan kegiatan gitu. Nah, itu fungsi dari surat. Kemudian kita akan masuk ke surat dinas dulu ya. Jadi apa sih kira-kira surat dinas itu ya? Mungkin di sini ada yang pernah yang pernah mengikuti organisasi ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan di luar lainnya itu yang dia memerlukan surat, biasanya menggunakan surat dinas. Nah, surat dinas itu atau surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Misalnya surat dari sekolah untuk orang tua atau misalkan dari sekolah ke sekolah lain, itu kan dari instansi atau lembaga tertentu yang ditujukan untuk lembaga tertentu juga gitu ya, itu surat dinas. Nah, biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga ya, tadi contohnya misalkan dari sekolah atau misalkan dari dinas pendidikan ke sekolah-sekolah, itu kan dari instansi atau lembaga resmi itu disampaikan kembali ke instansi atau lembaga resmi gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi ciri-ciri surat resmi yang membedakan ya antara surat resmi dengan surat dinas surat pribadi gitu. Yang pertama adalah dia menggunakan kop surat ya jika dikeluarkan oleh suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah ada nomor surat, ada lampiran, ada serta perihal. Itu nanti saya sertakan contohnya dari ya tadi kenapa harus ada nomor surat, lampiran serta perihal. Itu menjadi ciri dari surat resmi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Jadi ketika menulis surat resmi itu nggak bisa hai apa kabar gitu kan, atau misalkan salam sayang misalnya ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi bahasa atau salam yang digunakannya pun harus baku. Itu harus sesuai karena tadi dikirimkan kepada lembaga yang kadang kita tuh nggak tahu kepada siapa yang menerimanya ya, siapa yang menerimanya kita nggak tahu. Jadi ketika menggunakan salam pembuka itu harus menggunakan kata-kata yang lazim gitu ya, yang baku biasanya. Kemudian yang keempat itu ada ya ragam bahasa resmi. Maksudnya seperti apa ya? Ragam bahasa resmi itu dari pembukaan, isi ya, kemudian nanti sampai penutup itu menggunakan bahasa-bahasa yang baku ya, bahasa baku dan tidak menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari gitu ya. Dan biasanya dia tadi karena lembaga bukan saya tapi kami gitu dan sebagainya ya, jadi bahasanya bahasa-bahasa baku. Kemudian yang kelima ya, menyertakan cap atau stempel organisasi. Itu ya untuk apa? Ini memberikan ciri atau memberikan bukti biasanya bahwa ini tuh resmi memang dikeluarkan oleh instansi tertentu atau oleh lembaga tertentu. Jadi disertakan cap ya. Kemudian yang keenam adalah sistematika baku. Sistematika baku ini maksudnya nanti dari struktur atau sistematika penulisannya, entah itu harus ada kop surat, kemudian perihal, kemudian isinya harus seperti apa, salam pembukanya harus seperti apa, itu semuanya baku dan tidak bisa diubah-ubah gitu ya, harus seperti itu ya. Itu ciri-ciri dari surat resmi atau surat dinas. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan tadi surat dinas sudah ya, pengertian, kemudian dari ciri-ciri surat dinas itu seperti apa. Sekarang kita akan masuk ke surat pribadi. Ya, tadi kalau surat dinas dia bahasanya baku, ragamnya resmi ya. Kemudian ada kop suratnya dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang menjadi perbedaan dengan surat pribadi? Ya. Kita lihat pengertiannya. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Ya, jadi kalau surat pribadi itu dikirim kepada dibuat oleh pribadi, kemudian dikirim juga kepada pribadi karena kepentingan tertentu gitu. Dan kepentingan pribadi, bukan kepentingan sekolah, bukan kepentingan dinas, bukan kepentingan lembaga atau instansi tertentu. Jadi memang murni dari kepentingan pribadi.
ya. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaan? Ya, apa yang menjadi ciri-ciri dari surat pribadi? Yang pertama, dia tidak menggunakan kop surat. Kebalikan ya, berarti kebalikan dari surat resmi atau surat dinas tadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Kalau surat resmi tadi menggunakan kop surat. Saja yang kayak gimana sih bentuknya? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai nomor surat. Jadi setelah tidak menggunakan kop surat, tidak usah menggunakan nomor surat gitu ya, karena itu hanya untuk surat dinas saja. Kemudian yang ketiga, salam pembuka dan penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai dan juga non formal. Ya misalkan, hai apa kabar, salam rindu dari saya atau dan sebagainya. Itu kan jadi penyampaian yang memang bersifat pribadi. Gitu ya. Kalau misalkan ke orang tua, salam pembukaannya berarti seperti apa? Halo ibu, assalamualaikum ibu, aku kangen dengan ibu atau dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tidak baku dan tidak resmi. Nah, kemudian yang keempat gitu, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Itu jadi tadi misalkan saya mah orang Sunda, jadi penulisannya juga ada istilah-istilah Sundanya, itu silahkan kalau di dalam surat pribadi. Kalau di dalam surat dinas tidak bisa gitu ya, karena umum itu. Bisa jadi kita orang Sunda tapi yang menerimanya adalah orang Jawa misalkan, kan tidak mengerti apa yang dituliskan, tidak paham gitu. Tapi kalau surat pribadi boleh sesuai dengan keinginannya gitu. Mau menulis bahasa gaul itu boleh di dalam surat pribadi sesuai keinginan kita. Kemudian format suratnya pun bebas ya, bebas. Jadi tidak ada sistematika baku seperti surat-surat yang tadi, yang surat resmi ya. Itu ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, kita lihat ini contoh duanya. Nah, kop surat itu yang kayak gimana sih Ustazah? Nah, kop surat itu yang seperti ini nih. Ya. Itu kop surat. Jadi biasanya ada di atas gitu ya. Ada di atas. Kemudian ada nomor. Nah, nomor surat, kemudian lampiran, halaman, kemudian alamat pengirim, alamat yang dikirim, ya. Nanti dijelaskan di sistematika atau di struktur dari surat dinas ataupun pribadi gitu ya. Kemudian isinya dengan hormat gitu. Itu termasuk ke dalam salam pembuka yang memang pasti baku ya, pasti seperti itu biasanya di dalam surat-surat dinas. Ataupun ada lagi yang lain Ustazah? Ada, nanti kita bahas ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama yang sebelah kiri ya, sebelah kiri berarti surat dinas yang ada kop suratnya. Surat pribadi itu yang ada di sebelah kanan dan isinya pun lebih santai ya, tidak seformal surat dinas gitu. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis surat ya. Oh, Ustazah, surat itu ada banyak ya ternyata. Iya, dari dua itu dia beranak lagi gitu. Jadi memiliki anak-anaknya lagi ya, kita bahas lah ya. Surat pribadi gitu ya. Nah, surat pribadi ini ada dua, ada yang ditunjukkan kepada perseorangan atau perseorangan ya, bentuknya tidak resmi. Jadi misalkan dari Ustazah ke kalian atau misalkan dari kalian ke teman kalian, itu berarti dari perseorangan ke perseorangan. Ada juga yang ditujukan kepada instansi, disusun dalam bentuk resmi. Jadi dari saya misalkan kepada instansi tertentu, itu bentuknya resmi ya. Contohnya seperti apa Ustazah? Nah, kalau yang dari pribadi ke pribadi biasanya seperti surat perkenalan, kemudian ucapan terima kasih, permohonan maaf, itu yang disampaikan dari pribadi ke pribadi. Atau undangan ulang tahun, misalkan menggunakan surat pribadi yang memang ditujukan kepada perseorangan gitu ya. Nah, kalau surat pribadi tapi dia itu dikirim ke instansi, contohnya seperti apa? Nah, surat lamaran pekerjaan, surat jual beli, kemudian surat undangan menikah, itu resmi. Karena apa? Biasanya formatnya itu sama ya, formatnya itu sama dan memang baku ya. Atau soal surat lamaran pekerjaan itu biasanya disebut CV pekerjaan lah ya. Undangan menikah pun ketika kalian melihat undangan menikah, sama kan isinya semua ya, hampir sama isinya semua, isinya tuh sama gitu. Apa yang membedakan? Ya paling bentuk suratnya saja gitu kalau surat menikah.
Ya, jadi yang dikirim dari pribadi ke instansi, ya. Kemudian ada surat dinas, ya. Nah, surat dinas ini menyangkut persoalan-persoalan kedinasan, disajikan secara resmi. Surat ditujukan kepada instansi lain maupun perorangan. Ya, jadi bisa dari instansi ke instansi atau bisa jadi dari instansi ke perorangan. Ya, contohnya seperti apa? Surat tugas, ya. Misalkan ustazah diminta untuk mengikuti seminar. Ya kan dari lembaga berarti ya, dari lembaga dikirim ke ustazah. Itu resmi. Ya, kemudian surat pengantar, surat keputusan itu termasuk ke dalam surat dinas. Atau ya kalau misalkan yang sering kalian dapatkan, misalkan undangan atau surat pemberitahuan mau pariwisata misalnya kan, itu juga termasuk ke dalam surat dinas karena apa yang dikirimkan, yang mengirimkan siapa? Dari sekolah ke orang tua misalkan ya. Tuh. Kemudian ada lagi surat niaga. Nah, surat niaga adalah surat yang ditulis untuk kepentingan bisnis ya. Niaga itu biasanya dibilang dengan jual belilah. Ya, tuh surat penawaran, surat permintaan, penagihan, surat pengiriman barang. Nah, itu termasuk ke dalam jenis-jenis surat gitu ya. Jadi ada 3 surat pribadi, dinas dan juga surat niaga. Gitu ya. Nah, ini nanti kalian akan diminta untuk menyimpulkan isi surat. Jadi nanti dibaca, kemudian kira-kira isi secara keseluruhannya tentang apa sih? Itu ya, itu menyimpulkan. Oke, ini juga nanti. Nah, ini akan disampaikan secara lengkap nanti ketika di dalam pembelajaran. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini ya meskipun cukup singkat dan saya yakin semua sudah paham, sudah tahu ya perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi. Mungkin hanya saja ustazah lebih ke menjelaskan kembali gitu secara detail ya. Kalau masih ada yang tidak difahami atau nggak dimengerti ustazah, boleh nanti ditanyakan secara personal ke ustazah. Gitu ya. Oke, cukup sekian untuk materi yang pertama mengenai surat dinas dan pribadi. Ya, tadi kita sudah belajar pengertian, jenis dan fungsi dari surat. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Ya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.